Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bersama saya ya di pertemuan 2 untuk mata kuliah metodologi penelitian. Pertemuan 2 ini membahas tentang paradigma penelitian. Ada namanya penelitian kuantitatif. Nah, kalau kuantitatif ini penelitian dasar yang menggunakan pendekatan deduktif. Nah, biasanya ini menggunakan angka-angka ya. Kuantitatif ini digunakan apabila yang pertama masalahnya sudah jelas. Lalu yang kedua ingin mendapat informasi yang luas dari suatu populasi. Jadi menyebar kuesioner biasanya populasi. Yang ketiga ingin mengetahui pengaruh perilaku tertentu. Misalnya pengaruh perilaku searching pada media sosial terhadap pembelian. Lalu yang keempat, peneliti bermaksud menguji hipotesis ya. Tadi hipotesis ya, misalkan H1. Apakah searching terhadap media sosial berpengaruh atau tidak, itu hipotesisnya. Yang selanjutnya adalah mendapatkan data akurat berdasarkan fenomena. Fenomenanya tadi sekarang ini contohnya sedang gemar melihat searching di Shopee dan Tokopedia. Nah, itu ingin mendapatkan data akurat dan dapat diukur, berarti harus menyebar kuesioner. Apakah tadi ya searching di media sosial berpengaruh terhadap pembelian di Shopee dan Tokopedia. Yang selanjutnya ingin menguji adanya keraguan validitas pengetahuan. Nah, ini ingin diuji normalitas misalkan atau apapun yang berhubungan dengan pengetahuan hitung-hitungan rumus dan teori produk tertentu. Ini yang pertama, logika untuk merumuskan hipotesis, sumber masalahnya apa, ada empiris dan teoretis, lalu dirumuskan, setelah itu ke sini, lalu konsep teorinya yang relevan ini maksudnya jurnal-jurnal ini dicari ya. Jurnal-jurnal, definisinya, rumusnya. Setelah itu hipotesisnya apa tadi? Hipotesis berpengaruh atau tidak tadi ya. Setelah itu paradigma, berhubungan nggak nih antar media sosial dengan Shopee dan Tokopedia. Setelah itu disusun instrumen penelitiannya, apa saja instrumennya, apa saja yang akan ditanyakan kepada kuesioner, kepada para customer untuk mengisi kuesioner. Lalu strategi pendekatannya bagaimana, apakah secara acak, random, atau mungkin secara urut. Setelah itu dikumpulkan datanya, mendapatkan penemuan, dan penemuan ini akan dirumuskan menghasilkan kesimpulan serta harus dicocokkan dengan rumusan masalah. Itu dia logikanya. Merumuskan hipotesis penelitian kuantitatif, maka harus menemukan sumber masalah. Nah, ini tadi rumusannya ada 2, konsep teori tadi yang saya jelaskan ini ya. Jadi mencari jurnal, lalu pengajuan hipotesis, tadi ya dikumpulkan dan dianalisa tadi yang Tokopedia dan Shopee. Setelah itu apa tujuan perencanaan penelitian kuantitatif? Apa tujuannya? Yang pertama adalah hasil yang terukur atau kredibel, ukur itu ya, dan absah. Hasilnya itu sudah tertulis, sudah diriset. Yang kedua adalah jawaban yang kredibel dari suatu pertanyaan. Jika terdapat kesalahan yang disengaja akan mengurangi kredibilitas. Jadi, misalkan ada beberapa customer mengisi kuesioner itu dengan asal, nah itu akan mengurangi kredibilitas dan terdapat kesalahan. Makanya kalau kita sebar kuesioner itu harus dipilah-pilah juga ya. Proses penelitian kuantitatif yang pertama tadi rumusan masalah, landasan teori tadi mencari jurnal, lalu hipotesis tadi apakah berpengaruh atau tidak, lalu dikumpulkan data-datanya melalui customer yang suka searching di Shopee dan Tokopedia. Setelah itu populasinya siapa nih dan sampelnya, misalkan orang yang berumur 17 tahun ke atas. Lalu bagaimana pengembangan instrumennya? Nanti instrumennya ini melalui kuesioner yang akan dihitung. Setelah itu diuji hipotesisnya. Nah, setelah ini selain dikumpulkan data, itu juga dianalisis datanya apakah sudah betul atau belum tadi data kuesioner. Setelah itu baru disimpulkan dan saran.
Sumber-sumber variabel penelitian kuantitatif. Variabel ini segala sesuatu yang berbentuk apa aja ya. Apa aja itu namanya variabel yang dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama independen, dependen, moderator, interventing, dan kontrol. Variabel dalam suatu penelitian tergantung dari desain penelitian yang dibuat oleh peneliti. Yang pertama, variabel penelitian eksperimen ini menggunakan variabel kriteria dan perlakuan. Yang kedua, penelitian dengan desain survei. Jadi survei menggunakan eksperimen ini seperti ilmuwan ya di eksperimen. Kalau desain survei ini berarti menggunakan kuesioner. Menggunakan analisis jalur, jenis variabel adalah eksogen dan endogen, berpengaruh atau dipengaruhi. Survei korelasional itu menggunakan jenis variabel terikat dan variabel bebas. Jadi kalau variabel terikat ini biasanya ada tanda panahnya satu sama lain. Kalau bebas itu saling lepas. Karakteristik penelitian menggunakan metode kuantitatif. Yang pertama adalah desain penelitian kuantitatif dibuat secara spesifik, jelas, dan rinci. Makanya tadi dari rumusan masalah sampai kepada perhitungan ya, analisis namanya. Yang kedua tujuannya, hubungan antar variabel. Tadi hubungan apakah searching berhubungan dengan tingkat pembelian ya di Shopee dan Tokopedia. Nah, itu berhubungan atau tidak. Apakah variabelnya dependen atau tidak. Pengumpulan data. Bagaimana cara mengumpulkan data? Yaitu rata-rata kalau kuantitatif ini dengan kuesioner, observasi atau wawancara terstruktur, tapi lebih banyak pada kuesioner. Instrumennya itu dapat menggunakan tes, angket, wawancara, dan menggunakan instrumen yang telah terstandar. Angket ini seperti kuesioner ya. Data penelitian kuantitatif itu yang digunakan adalah data kuantitatif. Lalu pengukurannya menggunakan instrumen-instrumen yang tadi nih ya, yang sudah ditetapkan. Instrumennya tadi bisa variabel-variabel seperti tadi ya. Searching, lalu pembelian. Sampel ini adalah orang-orang yang akan kita survei. Ini sampelnya harus bersifat besar, jadi tidak boleh kecil. Itu ada minimal jumlahnya. Lalu bersifat representatif, random ataupun acak, itu bebas. Biasanya random atau acak ya yang diberikan. Lalu data penelitian juga sudah ditentukan sejak awal, bukan di akhir. Karakteristiknya adalah yang selanjutnya, bagaimana analisisnya? Analisis dilakukan setelah pengumpulan, bersifat deduktif. Setelah itu diuji hipotesisnya. Bagaimana hubungan dengan responden? Nah, hubungan responden ini dilakukan secara berjarak bahkan tanpa kontak. Nah, makanya kita menyebar kuesioner itu tanpa kontak, tanpa menanyakan nomor handphonenya. Itu mereka hanya mengisi saja. Desainnya ini luas dan rinci. Dan menggunakan literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian. Memang semua penelitian harus ada literaturnya, harus ada jurnalnya atau artikel ataupun buku. Lalu penelitian, bagaimana penelitian dianggap selesai? Berarti setelah semua kegiatan yang direncanakan dapat diselesaikan dan dapat ditarik kesimpulan. Hasil penelitiannya adalah dengan melakukan pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Nah, ini digunakan valid atau tidak, real atau tidak. Itu hasilnya ya, nanti akan ada rumusnya. Yang selanjutnya penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif. Deskriptif itu penjelasan ya, menggunakan analisa, tidak menggunakan hitung-hitungan. Lalu juga terbentuk dalam narasi, karena tadi penjelasan maka terbentuk kepada narasi cirinya. Berupa kata-kata tertulis atau lisan tadi, karena kualitatif. Kalau kuantitatif tidak, dia lebih sedikit lisannya tapi lebih banyak perhitungan atau angka-angkanya. Lalu pada penelitian kualitatif masalah masih cenderung tidak jelas. Kalau tadi kuantitatif sudah jelas ya, karena sudah ada hipotesis dan instrumen yang berpengaruh.
Lalu akan berkembang atau bisa berganti setelah penelitian tersebut berada di lapangan, bisa juga berkembang atau ditambah instrumennya dan sebagainya. Metode ini digunakan apabila masalahnya belum jelas. Kalau tadi kan kuantitatif sudah jelas. Lalu sejarah perkembangan permasalahannya bagaimana? Bagaimana memahami perasaan manusia, karena tidak disebar kuesioner ya, tapi lebih ke wawancara dan observasi. Lalu memahami makna di balik data. Nah, data-data yang kita gunakan seperti data penjualan. Kalau tadi kan pengaruh-pengaruh, tapi kalau ini lebih ke data-data otentik dari perusahaan. Lalu memahami interaksi sosialnya juga, bagaimana interaksi di perusahaan tersebut. Teori-teorinya juga memastikan kebenaran datanya. Penelitian kualitatif banyak digunakan dalam bidang sosial. Tidak diperoleh melalui prosedur statistika, jadi tidak ada hitung-hitungan ya. Tapi menggunakan pengumpulan, analisis, lalu interpretasi. Macam-macam analisis data kualitatif. Yang pertama, domain. Domain ini adalah gambaran umum menyeluruh tentang objek penelitian. Itu domain. Domain ini juga pedoman untuk penelitian selanjutnya ya. Kalau taksonomi ini lebih rinci. Kalau tadi domain umum, taksonomi ini lebih rinci, lebih fokus. Komponensial ini lebih spesifik lagi pada setiap struktur internal. Jadi lebih spesifik daripada yang dua tadi. Dilakukan melalui observasi dan wawancara, tapi harus diseleksi, tidak semuanya. Analisis tema struktural. Hubungan di antara domain, bagaimana hubungan dengan keseluruhan. Nah, ini analisis tema struktural. Jadi rata-rata sih menggunakan kuantitatif kalau dia menggunakan tesis, kalau S1 biasanya kualitatif. Karakteristik metode kualitatif. Yang pertama adalah desain penelitian kualitatif secara umum dan bisa berkembang karena fleksibel ya. Bagaimana tujuannya? Tujuannya adalah hubungan yang interaktif karena tadi mempengaruhi sosial. Lalu pengumpulan data. Pengumpulan data adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumen-dokumen dan triangulasi. Itu seperti yang tadi saya bilang. Contohnya perancangan sistem informasi penjualan. Nah, itu jarang sekali menyebar kuesioner, tapi lebih kepada pengumpulan data observasi, wawancara, dan meminta dokumen-dokumennya. Instrumennya adalah buku catatan, wawancara pakai tape recorder, kamera handycam, dan lain-lain. Datanya menggunakan, kalau tadi kuantitatif, kalau sekarang deskriptif kualitatif. Tercatat, terdokumen, terekam. Bagaimana sampelnya? Sampelnya bersifat lebih kecil, contohnya penjualan. Maka sampelnya hanya bagian penjualan. Kalau tadi Shopee kan, Tokopedia bisa beribu-ribu, beratus-ratus respondennya. Kualitatif analisisnya ini terus-menerus sejak awal sampai akhir. Jadi kalau misalkan belum cocok dengan si customer apa yang kita buat, maka harus dianalisis terus agar mencari pola model yang cocok dengan si teori atau customer. Bagaimana hubungan dengan responden? Bersifat empati, akrab, karena tadi ya wawancara. Jadi ya sebaiknya akrab agar kita mengetahui proses bisnis yang sebenarnya di sana. Usulan desain bersifat sementara. Jadi usulan desain ini bersifat sementara saja, bisa jadi berubah karena bisa jadi mengembang lebih lanjut. Ada yang terbaru, misalkan penjualan, oh ternyata ada bagian penjualan yang baru lalu diubah kembali. Penelitian dianggap selesai, maka tidak ada data yang dianggap baru atau jenius. Maka tidak ada aplikasi yang dibuat yang terbaru. Jadi aplikasi yang lama itu sudah mencukupi kebutuhan. Bagaimana hasil penelitiannya? Nah, ini hasil penelitiannya harus diuji, kredibilitasnya diuji, aplikasinya diuji, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan atau belum. Nah, ini ada soal latihan, silahkan dikerjakan. Kalian tulis soal, lalu jawabannya apa, atau ABC-nya boleh ditulis semua, bebas. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, ini diletakkan di Microsoft Word, lalu di PDF,
kemudian di upload ke Google Drive, linknya dikopas ke Classroom. Nomor 4, dan yang terakhir nomor 5. Alhamdulillah, sekian dulu apa yang saya jelaskan hari ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau penjelasan yang kurang jelas dipahami. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Saya mengucapkan mohon maaf, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.